Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Hajj 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Innallaha satemene Gusti Allah iku yudafi'u niku yudafi'u menolak. Menolak tegese menolak dari apa rekodayane wong kafir. Kalau diterjemahkan syarahnya yakni dalam arti yuhitu, ya, melindungi. Terus Gusti Allah niku melindungi, menjaga sinten 'anil ladzina amanu, ya, menjaga, melindungi terhadap orang-orang yang beriman. Saking napa? Saking gangguan wong-wong kafir. Jadi wong-wong kafir niku ya napa carane sing sekirane iso nglarani wong iman itu dengan berbagai macam cara. Tapi Allah tidak tinggal diam. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Terus ayat ini sebagai endingnya atau konsekuensinya orang yang berhasil mentakwakan dirinya dari ibadah haji, ibadah kurban yang panjenengan lakukan, gitu. Ayat sebelumnya kan layana lallaha luhumuha wala dima'uha walakiana taqwa minkum, kan begitu. Allah tidak menerima daging dan darah kurban panjenengan, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Dan orang yang bertakwa yang di dalamnya kemudian indikasinya orang-orang yang beriman dengan sesungguh-sungguhnya, maka disitulah Allah akan melindunginya. Terus kalau jenengan kalau kepingin mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya jadilah orang-orang yang beriman. Ya, mugi-mugi kalau jenengan melihat tanda-tanda wajah-wajah panjenengan ini, wajah-wajah yang mendapat perlindungan Allah. Ya, kita doakan juga saudara-saudara kita, ya, yang kena musibah. Laki udan dikit-dikit ngene wis banjir bandang. Ya. Antara Malang Lumajang ini, masya Allah, ngeri. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngelingaken dhateng kula panjenengan. Nah, kula jenengan orang yang beriman insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala, terutama dari gangguan-gangguan orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang menutup nikmat Allah, orang-orang yang mengingkari keimanan kepada Allah. Maka sesudahnya adalah innallaha saat temene Gusti Allah iku la yuhibbu, paling rademen, paling gak suka Allah itu kulla khawanin, terhadap orang-orang yang ahli khianat. Jadi khain itu jamaknya khawan. Jadi orang yang berkhianat, orang yang mengingkari janji, ya itu paling gak disukai Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang munafik. Ya, orang munafik yang kafur. Kafir itu apa? Kufur. Jadi secara letterlek itu secara umum kufur itu ada dua. Ada kufur nikmat, ada kufur iman. Nah, kufur nikmat bisa jadi orang-orang Islam kalau jenengan ketika tidak mensyukuri nikmat Allah itu namanya kufur. Kafaro yakfuru, kufurun, menutupi. Dan kados kula ngeten iki, nggih. Jenengan kirim daging sampai ping pindho. Kok aku sampai gak terima kasih kali jenengan, iki jenenge kufur. Ya, masyaallah, matur nuwun nggih. Wis sewenenge gak karo-karuan sampai gak cukup apa iku? Apa le? Pressure ya. Nah, dikai hati, arek gak ngerti. Justru hati itu penghargaan, itu ta'zim itu. Dikai wong. Aku ya rada grundel ngawur.
Ya Allah, nggih, semoga-moga barokah nggih. Korbannya panjenengan ya Allah, mudah-mudahan semakin tahun semakin bertambah, semakin bisa dinikmati oleh umat dan masyarakat di sekitar Nurullah nggih. Insyaallah. Terus kemarin itu lumpuh ya anak ya lihat satu sak ya. Jadi dari panjenengan alhamdulillah dibagikan sebagian para santri dan alhamdulillah sampai ke desa juga. Alhamdulillah. Sorenya dapat kiriman sapi. Apa siangnya? Jumat ya? Jumatnya. Habis Jumat. Alhamdulillah. Belum mengaku kawani nyembelih. Itu kan kesembelih. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Jangan sampai kula jenengan termasuk orang-orang yang dibenci Allah gara-gara berkhianat, gara-gara kufur iman. Apalagi kufur iman, ya. Kufur iman itu menutup diri, menutup hati dari beriman pada Allah yang sesungguhnya. Ya. Sering dalam aturakan, ya termasuk syirik, ya kan? Menyekutukan Allah. Dan ini masya Allah ini khawanin kafur. Udzina lilladzina. Jadi ayat yang ke-39, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Terus udzina, setelah Allah berbicara mengenai endingnya orang-orang beriman bertakwa yang kemudian mendapat perlindungannya, maka tidak menutup kemungkinan orang-orang beriman itu karena banyak cobaannya itu bisa jadi Pak, ya, kalau jangan diusir orang, dikucilkan orang, ya, nggak tahu sebuah masjid itu diloleh sebuah masjid pisan itu dilok, Pak Ustadz, akhirnya sesuk gak teko meneh. Ya, itu ada semacam itu ya. Ini dalam konteks peristiwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada asbabun nuzulnya ayat ini ketika kaum muslimin ini ada tanda-tanda diganggu oleh orang-orang kafir. Maunya kaum muslimin nggak mau kisruh, nggak mau resek, nggak mau bikin kerusuhan. Tapi karena disakiti, karena diperangi, maka di sini turun ayat udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan. Diizinkan, dibolehkan kangge sinten lilladzina yuqataluna, ya, terhadap orang-orang yang diperangi. Dari ayat ini menggambarkan, menunjukkan, menegaskan bahwa Islam itu sama sekali tidak suka peperangan. Islam suka perdamaian. Tapi ketika Islam diperangi, Islam disakiti, Islam diintimidasi, maka udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, karena mereka sudah dizalimi. Jadi kalau jangan berbuat zalim, tapi kalau dizalimi orang, panjenengan juga berhak membalas kezaliman mereka. Dan tidak apa-apa, ya, jenengan pitike dicolong wong bales pitike mbok colong. Tapi aja ngono ya. Walaupun yang lebih bagus lagi adalah ketika dizalimi orang, apalagi sesama muslim, maafkan. Wa anta afwaman zalamaka, utamanya sesama muslim. Tapi kalau sudah orang kafir, asyidda 'alal kufar, harus tegas, keras kepada orang-orang kafir. Orang kafir menengahi sampan, oke, monggo sama ije, wah, ya, nyanyi tuh, ya, seperti itu. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, karena mereka sudah dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Di potongan ayat yang terakhir ini menggambarkan bahwa ketika kula jenengan diperangi dan ketika kula jenengan diizinkan untuk memerangi mereka, membalas kekerasan mereka, jangan lepas hubungan kula jenengan kali Gusti Allah.
Nggih. Jadi tetap wa innallaha maksudnya itu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala nasrihim, untuk menolong mereka itulah qadir, demi yakti teman-teman Allah Maha Kuasa. Ayat ini menggambarkan bahwa kula jenengan dalam perjuangan jangan lepas dari komunikasi dengan Allah. Saqafah nafsiyah. Terus dahulu tahajud, ya Allah, ya apa caranya Masjid Nurullah bisa syiar. Di depan ada tulisan agenda remaja Masjid Nurullah, bagus itu. Ya, modelnya kayak apa itu? Papan namanya kayak agenda ngarepe gedung bioskop. Agenda minggu ini film kuntilanak. Bagus itu ya. Itu memotivasi anak-anak remaja kita. Anak-anak kecil, tidak apa-apa rame. Makanya tuh sholat tak percepat. Al-kafirun sampai al-ikhlas saya. Kulhuaili kesuwen. Setelah rame, tidak apa-apa. Nyatanya setelah salam nyapur. Minimal mereka mengenal. Itu kalau di masjid saya, Bapak, kalau ada anak kecil kayak gitu, tidak apa-apa didampingi, diselang-seling. Dikumpul sampai mereka ya sidang umum MPR. Tapi tidak apa-apa lah, ya, namanya pembelajaran. Orang cilik-cilik ramai dan sebagainya, wah, ada cilik. Lalu sing kula jenengan gerang ramai, lah ikut sing pertanyakan. Sholat Pak Saiman, mancing kolam, apa itu lagunya? Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, misalnya itu sing rusak. Kabiro walhamdulillah. Bila ingin melihat ikan, nah, itu yang dipertanyakan, okay? Itu jamaah sekalian. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mohon pertolongan kepada Allah. Kita pun sebagai orang tua juga demikian. Yang namanya dengan putra putri kula jenengan itu jauh lebih sulit loh daripada gurunya. Ya, dan saya ini kurang apa? Eta-eta ya sering ngaji, eta-eta ya kadang dipanggil ustaz, kadang dipanggil kiai. Belum kadang-kadang ngandani anak ini ku yuk. Ya, yo durung kawan digugoni ya. Kadang digugu kali gurune. Nggih, kali kiyaine ngoten. Ngoten. Ya tidak semuanya sih, si kebuli ya lumayan lah iki menurut aku. Nanti insyaallah di Lombok nanti tanggal 18 mohon doanya. Mau ngisi tahun baru Hijriah di Lombok, Nusa Tenggara apa itu ya, Nusa Tenggara Barat ya. Ya wes, muka-muka pesawatnya gak kabotan. Ya itu jamaah sekalian, bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Nek Allah Maha Kuasa, ya golek kuasane Gusti Allah. Ya golek kuasane Gusti Allah. Siapa yang dibunuh, siapa yang diperangi, siapa yang diintimidasi orang-orang kafir, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Termasuk mereka yang ukhriju, apa? Dikeluarkan, diusir, digusur. Oh ya, di Indonesia aman-aman saja. Di Indonesia damai-damai saja, Pak. Coba di luar negeri gitu. Ya. Negara yang mayoritas non-muslim, yang minoritas muslim biasanya sering terjadi intimidasi dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia enggak. Negara yang luar biasa, berpulau-pulau, berbagai macam agama. Makanya saya itu kalau sudah doa bersama, yang beberapa kali sama Pak Wali itu, ada 6 agama itu. Ya. Damai kok enak kok. Aku dulu model Islam, ya Al-Fatihah, ya sholawat. Kono yo ngene-ngene, usane mereka. Ono sing sampurasun, rampes, gongsi facoy, ngono wis. Ya, terus yang terakhir, shadaqallahul azim, duwi kuatin. Enggak masalah. Urusan mereka. Ngoten. Damainya di situ, Pak. Ya. Nah, kalau sudah kemudian kula jenengan ukhriju min diyarihim bighairi haqq, tanpa alasan yang dibenarkan, ini yang kemudian kula jenengan wajib untuk melawan mereka dengan minta pertolongan kepada Allah.
hubungannya dengan ayat sebelumnya tadi. Illa ayyaqulu rabbunallah, hanya karena mengucapkan Allah Tuhan kami. Jadi kadang-kadang tiang niku nggih ana wong trimo ngucapnya Allah mboten trimo. Ya, zaman Rasulullah, sekarang ya ndak. Nyatane jenengan khataman ngoten nggih. Tangga teparo kan gak ono sing kisruh to. Damai. Aja meneh kok tangga teparo paling malah lebih kisruh truk-truk sing lewat niku. Ngaji enak pintu masuk aja, pintu masuk tol. Ya tidak masalah. Dan ini jamaah sekalian rahimakumullah. Terus orang-orang yang diusir oleh orang-orang kafir hanya karena mengucapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, ya, maka orang seperti itu ketika mohon pertolongan kepada Allah, melawan ya untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah, insya Allah akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini walau la daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa biya'un wa sholawatun wa masajidu, ya. Jadi kok umpama Allah niku mboten napa niku melakukan penolakan, walau la daf'ullahin, seandainya Allah tidak menolak, seandainya Allah tidak menahan antara manusia satu dengan manusia yang lain untuk kisruh, ini cocok bagi Indonesia ini, ya. Jadi persatuan kesatuan kulon jenengan dibingkai dengan kebinekaan, NKRI harga mati. Ini hakikatnya adalah rahmat Allah loh, ya. Itu kalau dihubungkan dengan pembukaan Undang-Undang 45 apa? Berkat rahmat Allah. Adanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi satu jua, itu bagus itu Pak. Dijaga kerukunan kulon jenengan. Ini karena apa? Walau la daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din, kok seandainya Allah tidak menahan itu, lahuddimat, ya, hancur itu apa? Sawami'u, wihara-wiharanya orang Nasrani, wabiyaun, gereja-gerejanya, ya kan? Wasolawatun, dan juga sinagognya itu apa, itu masjidnya orang Yahudi, ya. Bahkan juga bisa jadi wa masajidu, masjid-masjidnya orang Islam. Ojo meneh kok terima omah biasa, rumah-rumah ibadah itu loh bisa hancur karena satu dengan yang lain bermusuhan, seandainya Allah tidak menahan. Terus Indonesia ini pada dasarnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan hati mereka untuk saling toleransi. Dan makanya walaupun minoritas diakomodir, dikasih tempat di Indonesia itu. Bahkan nuwun sewu kadang-kadang non muslim malah lebih berperan daripada orang Islam itu sendiri. Nyatanya Margo Mulyo itu banyak pabrik-pabrik itu sing duwe sapa. Ya, nah itu. Ini enggak apa-apa, memang mereka secara real memang mereka pegang ekonomi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga toleransi. Dan ini luar biasanya di sini. Walau la ta'budu nas, ya, lahuddimat sawami'u wa biya'un wa sholawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira, yang di dalamnya dipakai untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah. Itu bisa hancur. Tidak usah beda tempat ibadah lah Pak. Loh masjid itu loh Pak, masjid sesama pengurus nek atine mboten dilembutke kali Gusti Allah, bisa jadi satu dengan yang lain saling bermusuhan, saling iri, ya kan, cemburu sosial itu ada Pak, di tempat-tempat lain ada, ya, sampai akhirnya ganti pengurus, khotibnya dirubah semua, sakno loh khotib-khotib sekarang dijadwal, ada Pak. Keluhan-keluhan teman-teman di Kormas itu, ya, waduh aku di cancel, apa? Gara-gara ganti pengurus. Dilebokno sing model ngono, sing model ngene. Insyaallah menurut damai-damai saja. Gitu. Ya apa gak damai wong kayu iso dipotong kotak-kotak ini, kayu kotak-kotak. Model segi 5. Ini jiwa-jiwa seni panjenengan luar biasa. Orang itu kalau jiwanya seni Pak, insya Allah hatinya lembut. Punya etika karena estetika.
Ya, karena keindahan yang panjenengan suka itu akhirnya menimbulkan etika. Bagaimana kita sesama kita? Yes, kurang lumayan lah. Itu. Jadi enak. Yes. Insyaallah wala yansurannallahu may yansuruhu, dan Allah sungguh pasti menolong orang yang dikehendaki untuk ditolongnya. Intinya kula jenengan ya monggo golek-golek pitulungane Gusti Allah. Ben Allah pantes. Allah sesuai lah umpama nulung panjenengan iku napa ki sumpah. Nggih, layak untuk ditolong sama Allah. Itu wala yansurannallahu may yansur. Itu innallaha laqawiyyun aziz. Sak temene Gusti Allah iku laqawiyyun, lam qasam, demi yakti teman-teman Allah maha kuat. Azizun, tur yang maha perkasa. Tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan ditolong Allah ketika kula jenengan berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ayat yang ke-41, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Alladzina, orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah, orang-orang yang dikategorikan beriman kepada Allah, yaitu alladzina immakkannahum, ing yen to lamun ditetepaken kali Gusti Allah, ya, immakkannahum ketika apabila oleh Allah diberi kedudukan, diparingi kesempatan, amanah, punya pangkat, jabatan, gitu, fil ardi, yang dalam bumi, di muka bumi ini jadi pemimpin apa saja. Ya, jadi orang itu akan mendapatkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan satu jabatan tertentu, dikategorikan orang yang luar biasa ketika di dalam kepemimpinannya itu aqamus sholat, menegakkan sholat. Nek golek RT sing ahli sholat, RW sing ahli ibadah, Pak Lurah sing ahli ibadah. Ngono. Anggo sing terakhir milih caleg, nah caleg sing ahli ibadah. Ojo syukur sing nyumbang sajadah tok, yang ibadahe barang. Tapi sing nyumbang sajadah ya jadi diremehkan. Iki sumbangan caleg kok anu. Oh beli ya sendiri ya. Betul. Misalnya ada yang nyumbang, ya wes diterima, didoakan, ya. Milih yang baik. Aqamus shalah wa atawuz zakat, dan menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, berdakwah menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Itu yang insya Allah itu yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita dukung. Walillahi 'aqibatul umur, dan hanya milik Allah sedoyo akibate macam-macam urusan, baik dunia akhirat kula jenengan, baik masalah pahala atau siksa, semua pada akhirnya kembali kepada Allah. Nanti malih wal akibatul lil muttaqin, yang pada akhirnya semua kuasanya Allah akan diberikan kebaikan-kebaikan terhadap orang-orang yang bertakwa. Anjene nggih wajar, Pak. Yang bertakwa niku anjene nggih sora dhisik. Kok jenengan ngeten iki tiyang-tiyang beriman iki sora dhisik, Pak. Di saat malam Minggu banyak yang nongkrong-nongkrong, ya kan, di warkop, di kafe, jenengan terima bersila, ya langsung gringgingen sikile, panas bokonge, mong kayak gegere. Lah ngoten niku wis perjuangan panjenengan. Jenengan yang mirsani film India niku mesti sora, Pak, pahlawan itu ya, lakon itu mesti sora dhisik. Tapi kok akhirnya menang. Wah, ada kadang-kadang perang dengan perang Bronto Joyo Binangun gitu. Nah, akhirnya kok menang, Pak. Makanya jarang wong sing ahli ibadah kados panjenengan iku dioblakan
mentereng. Dan panjenengan tidak usah terus memposisikan diri, aku nak ibadah nang Allah, gawe jas, gawe dasi, celonoan, wajis, bar salam terus gawe kursi, dijajiki kursi. Ada kan Pak ya? Assalamualaikum, assalamualaikum, terus lugu nang kursi. Persis kaya ngarepe prasmanan. Jadi tidak harus begitu. Ya bersimpuh panjenengan ini menggambarkan tawadhu panjenengan datang Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu macam panjenengan disediakan kursi satu persatu, kecuali yang memang berdasarkan lenggak. Itu aneh-aneh wong itu. Ya kan? Jadi supaya nggak capek, jadi mari salam terus nunggu ndukur kursi, wiritan karo nunggu kursi, sampingi anak sing wedok, jadi bojone barang dijak nang sandinge iki. Model piye? Ya. Itu jenenge nyanah-nyanah. Ya, itu merusak syariah itu. Tidak ada ya. Nah, mau mengadakan seperti itu, adakan aja pengajian di luar masjid gitu ya. Ini seperti itu. Ya memang sholatnya sah selama mengikuti syarat rukunnya sholat ya sah-sah saja. Tapi secara etika sunnah Rasulullah tidak pernah seperti itu. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, bayangkan seandainya di Masjidil Haram itu melingkar ono kursi di situ-situ. Ditendangi orang tawaf, ya tidak ada. Jadi patokan kula jenengan Islam yang kafah, yang nanti pada akhirnya membawa rahmatan lil alamin, jangan dibalik. Pokoknya seperti aku rahmatan lil alamin, saking kasih sayangnya kepada seluruh alam, bahkan agama lain pun tak akomodasi. Jadi masjid ini yang digawe sholat, yang digawe kebaktian, ya rusak. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Makanya di sini disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, sawami'u wa biyaun wa sholawatun wa masajidu gitu. Itu tempat-tempat ibadah masing-masing, Pak. Panjenengan kalau misalnya di Bali itu kan di apa itu kan ada macam-macam tempat ibadah itu. Itu bagus itu. Tempat ibadah situ digunakan sembarang kali itu jadi Salome. Satu lubang rame-rame. Oh, itu sakit ngoten Pak, tidak bisa. Ya. Itu dalam ibadah tetap lakum dinukum waliyadin. Yes. Kita lanjutkan. Wa iyyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Tsamud. Wes Muhammad, jelas bahwa orang yang diberikan kedudukan dari para rasul, para nabi, ya termasuk Nabi Muhammad. Termasuk panjenengan sebagai umatnya yang diberikan jabatan amanah untuk umat, gitu. Itu monggo kita laksanakan sebaik-baiknya. Kalau toh kemudian ada yang mendustakanmu, nah wa iyyukadzibuka, kok umpama lamun ana sing nggorohaken wong-wong kafir terhadap awakmu Muhammad, faqad kadzabat. Ora usah kaget. Faqad kadzabat qablahum qaum Nuhin. Oh gak mek kontok Nabi Muhammad. Sebelumnya Nabi Nuh yang dibohongi, didustakan oleh umatnya, gitu. Kemudian apa? Wa'adun dan kaum Ad, kaum Samud, gitu. Kaumnya Nabi Hud, itu semua mereka ditentang itu nabi-nabi itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi nggak usah kaget. Dari Nabi Nuh juga didustakan oleh umatnya, gitu. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya gitu. Nabi ditantang-tantang kados ngoten. Apalagi Nabi Soleh ya kan, Nabi kaum Samud itu kan Nabi Soleh itu untanya di pateni kados ngoten. Wa kaum Ibrahim termasuk kaumnya Nabi Ibrahim yang dipimpin Raja Namrud laknatullah itu kan sampai dibakar api tidak mempan itu. Wa kaum Lut juga kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom itu kan itu mendustakan nabi mereka. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad, wa ashabu Madyan, termasuk juga Nabi Syuaib. Itu juga diingkari sama umat mereka. Jadi para nabi terdahulu juga demikian. Wa kudziba Musa, termasuk juga wa kudziba Musa termasuk Nabi Musa. Ya, didustakan, diingkari oleh umatnya. Yang dipimpin oleh siapa? Fir'aun, juga apa? Ada Korun, ya kan? Ada Haman itu sekitar Nabi Musa itu. Bapak Ibu.
Fa'amlaitu ya, fa'amlaitu monggo nangguhaken sapa ingsun Allah Subhanahu wa taala napa sing ditangguhaken al-azab, siksaan yang harusnya Allah menghancurkan mereka, terutama umatnya Nabi Muhammad. Seandainya Allah ngersakaken hancur mereka, ya, yang dicontohkan pada waktu Nabi Muhammad di Taif itu ya, itu. Tapi Allah masih menanamkan rasa kasih sayang untuk manusia, ditangguhkan azabnya itu lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Tapi ingat, summa akhadtuhum, ya, kemudian suatu saat nanti mereka akan kami hancurkan. Betul, makanya hati-hati ya. Saat ini sering kalau matur datu panjenengan, saat ini lah kata apa ya, mulai muncul LGBT itu kan. LGBT itu bukan lontong gulai bodok tempe. LGBT itu ya lesbi, terus gay apa itu ya. Nah, itu bahaya itu Pak, ya bahaya. Makanya musibahnya juga LGBT. L itu longsor, G gempa, B itu banjir bandang, T itu tsunami. Ya, gempa di mana-mana. Kemarin barusan di mana itu, di Gunung Kidul apa di Bantul gitu ya kan. Terasanya sampai di Surabaya, bahkan sampai di Blitar, Malang. Seperti itu. Nah, itu peringatan kangge kula jenengan. Fa amlaitu lil kafirina summa akhadtuhum. Itu. Maka kula jenengan sebagai orang yang beriman ya, jadi harus ingat ayatnya Gusti Allah, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian takut, khawatir, jangan sampai gara-gara orang yang mungkar, orang-orang berbuat maksiat, lalu kalian jangan diem saja, tiba-tiba datang murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian juga akan terkena. Ya, ngapunten, di Lumajang, Malang itu banyak orang beriman. Tapi bisa jadi karena kemaksiatan di tempat lain, Allah memberikan di sana peringatan kepada kita. Dan ketika sudah azab diturunkan, musibah diturunkan, nggak pilih-pilih. Ya, banjir bandang ya banjir bandang. Nggak mungkin main jenengan dilewati, set kayak sulapan. Tidak. Nah itu maka kalau jenengan wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jadi musibah yang tidak ditimpakan hanya orang yang berbuat zalim saja, kita terkena dampaknya. Nah oleh karena itu ya monggo saling mengingatkan. Jangan permisif, jangan individualistis. Wes karo-karo ngono wis telar ngono, mabuk ngono sak karo-karo. Nek iso diingatkan. Gak bisa mengingatkan dengan kekuasaan ya dengan lesan. Syukur-syukur panjenengan punya kuasa, lingkungan ini bebas mau limo misalnya ya, itu disi seperti itu. Summa akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Nah kalau sudah azab Allah turun, bagaimana bisa diingkari, bagaimana bisa dicegah ya? Siapapun tidak ada yang bisa menolak azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul Pak. Makanya kalau jenengan sing hati-hati, dan adanya hal-hal yang difirmankan Allah seperti ini untuk panjenengan semua, ini sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada kalian jenengan, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ma'asaba min musibatin fa min Allah, karena musibah ini semua datangnya dari Allah. Dan apapun musibah yang menimpa umat manusia, pasti ada tiga kemungkinan. Bisa jadi ya sebagai azab bagi orang kafir, gitu. Bisa jadi sebagai peringatan kangge kula jenengan sing ngaku Islam, ngaku iman, tapi masih banyak kemungkaran. Dan mudah-mudahan azab apapun, apa musibah apapun yang menimpa kula jenengan sebagai cara Allah kasih sayang kepada kula jenengan. Oke, ya, termasuk musibah terkecil lah Pak ya. Mungkin bagi panjenengan seperti saya ini musibah terkecil. Apa? Nah, meninggalnya istri saya itu musibah itu. Bagi saya itu ya berat ternyata. Nah, baru sekarang aku rasakan. Ya kan? Berat Pak. Makanya jangan saya dibujuk di rumah saya apa ya. Terus kadang-kadang musibah ini susah ya.
arep golek rondo ya diarepi ora. Golek perawan kowe cek gayamu. Arep gak rapi nyatane cek karep. Ya lah ya oleh ora lah. Jadi kalau mau ada anu gitu, ingat anak-anak saya ya Allah. Anak saya belum mentas semua. Itu naluri manusia, ya naluri manusia. Jadi artinya ketika Allah memberikan musibah kepada kita, ya bisa jadi, Aku jadi wis ibadah, aku rajin sholat tahajud, kok dikai musibah, dikai masalah. Oh berarti Allah sayang datang panjenengan. Allah ingin meningkatkan derajat panjenengan. Menguji sebesar apa keimanan kula jenengan. Itu. Ya, ini ya Mas sekalian rahimakumullah. Sehingga kula jenengan ketika ada musibah insyaallah mudah-mudahan kita terima dengan lapang dada dan mudah-mudahan sebagai cara Allah untuk menyayangi kita. Cara Allah meningkatkan derajat kemuliaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tambah satu ayat lagi ya Pak ya. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah fahiya khawiyatun 'ala 'urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Faka'ayyin, maka betapa banyak ya, faka'ayyin itu sama dengan fakam, faruba itu sama ya. Maka betapa banyak min qaryatin, minnya itu ziyadah, min tambahan. Betapa banyak suatu negeri, suatu kampung, suatu lingkungan ahlakna ingkang ingsun Allah hancurkan mereka. Betapa banyak negeri, kampung, perdesaan, perkampungan yang dihancurkan Allah, yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Ya sak penduduke barangane dihancur. Wahia kale utawi penduduk kampung tersebut zalimah. Apa? Berbuat zalim, ya betapa banyak karena kezaliman masyarakatnya, kezaliman penduduknya, sehingga Allah membinasakan kaum tersebut. Terus dengan banyak ceritanya gitu, kaum Samud, kaum Sodom, kaum itu dihancurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh bagi kula jenengan. Di Indonesia ini kok aman-aman saja, ya alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah mengamankan Indonesia bukan karena istidraj, bukan karena diluluh, tapi betul-betul karena pertolongan dan karena ibadah panjenengan. Makanya panjenengan selagi masih banyak yang berzikir, gitu, maos Quran, kata jenengan insya Allah, khususnya Surabaya, ya mudah-mudahan tetap aman sentau sahih. Wahia zalimah, fahia monggo utawi Koryah sing zalimah niku wau, bangunan-bangunannya khawiyatun, hancur lebur, ya, roboh, ya karuan. Ini ala urushiha, atap-atapnya sekalian rata dengan tanah, hancur binasa. Wa bi'irin mu'attalatin, termasuk sumur-sumur, sumber-sumber air yang ditinggalkan oleh mereka itu. Ya karena kemudian sepi kabutnya karena dibinasakan Allah itu. Artinya tanahnya tidak produktif lagi. Ya karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu. Mu'attalatin yang ditinggalkan karena kematian pemiliknya yang terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wa qasrin, panggung-panggung, ya istana-istana mereka. Betul, ya. Itu masyid yang tinggi-tinggi kosong, nggak ada penduduknya. Kenapa? Ya karena sudah mati semua. Tinggal puing-puingnya saja, tinggal sejarahnya saja. Wah, kibiyen mungkin ini orang negara api, rojo api dan sebagainya. Ini bangunannya apa? Tinggal kenangan saja. Jangan sampai kalau jangan termasuk seperti itu. Monggo dijogo sing apik, lingkungane, kotane, ya negarane, Moga-moga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan panjenengan semua. Itu yang kita harapkan agar Allah tidak membinasakan negeri kita karena kezaliman masyarakatnya. Jadi mudah-mudahan Indonesia ya seperti yang difirmankan Allah menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Ingatkan sampai ayat 45. Matur sembah nuwun atas perhatiannya. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat untuk semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Ngatur kemawon, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.